Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Malikil Hakim Al-Jawadil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para alim, ulama, asatid, murabbi mubaligh, para kiai, sesepuh bini sepuh yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah salat subuh, muga-muga dipun paringi sehat nggih. Sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Bapak Ibu, pagi-pagi seperti ini kita mengawali hidup dengan sholat subuh berjamaah. Orang yang kalau mau mengawali sholat subuh berjamaah di masjid, maka ada dua hal. Yang pertama, dia diberikan pahala oleh Allah seperti sholat semalam suntuk. Masya Allah. Yang kedua, ketika orang ini bangun dalam keadaan sehat, iman masih ada di dalam jantung hati kita, maka itu tidak bisa ditukar dengan dunia seisinya. Hadirin, kita ini sudah rata-rata sudah di usia senja. Bukan muda lagi. Dan kita hidup ini tinggal menunggu waktu. Entah besok, entah lusa, entah bulan depan, entah tahun depan, atau kapan saja. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itulah telah tiba, maka tidak bisa ditunda dan tidak bisa diajukan. Dan kita hidup ini adalah menunggu rahmati Gusti Allah. Karena seseorang itu masuk surga bukan karena amal, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal soleh kita. Akan tetapi kita masuk surga itu karena rahmati Allah. Lalu timbul pertanyaan, lah kalau kita ini masuk surga karena rahmati Allah, ngapain kita ini susah-susah poso, zakat, sholat, maca Quran dan seterusnya? Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu ada ayat, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah itu qaribun, sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya, perbuatan baik yang kita lakukan pagi ini, perbuatan amal soleh yang kita lakukan setiap hari, itu dalam rangka menyongsong, menyambut rahmat Allah. Makanya ketika seseorang itu masuk surga karena rahmat, ketika seseorang mendapat siksa, itu karena keadilan, bukan karena murka Allah. Sekarang ini banyak musibah, lalu ada orang memberikan postingan, nge-share. Oh iya, saiki ku mergone Gusti Allah sudah murka. Bapak Ibu, ini ungkapan yang sangat keliru. Allah tidak pernah murka. Nah, kalau Allah murka, Masya Allah, andai saja Allah watuk, dunia sudah hancur. Nah, jadi Allah sudah tidak pernah murka. Kenapa? Inna rahmati ghalabat ghadabi. Hadis qudsi. Allah dawuh, rahmatku, kasih sayangku itu telah mengalahkan sifat murkaku. Jadi Allah tidak pernah murka. Bapak Ibu, karena kita ini ada dalam situasi menunggu, menyongsong, menyambut rahmat Allah, Imam Ghazali pernah bilang, beliau ini wafat pada tahun 1111 Masehi. Beliau pernah bilang begini, an-nasu kulluhum halka
illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna fi khotorin azimin. Semua orang, kata Imam Ghazali, semua orang akan hancur dalam hidupnya illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu, kecuali orang-orang yang berpengetahuan. Wal alimuna, orang-orang yang berilmu ini kulluhum halka, ia akan dalam kehancuran illal amilun, kecuali mereka yang mau mengamalkan. Oh, kabeh wong akan rusak, akan hancur, akan masuk neraka kecuali orang yang berilmu. Wong sing duweni ilmu akan hancur juga kecuali mereka kalau mau mengamalkan. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang mau mengamalkan ilmunya saja, wis gelem salat, wis gelem zakat, wis gelem poso, wis gelem ngaji, ia tetap akan dalam kehancuran illal mukhlisun, kecuali mereka yang mempunyai hati yang tulus. Wal mukhlisuna, kata Imam Ghazali, ala khotorin azimin, orang yang sudah dalam suasana ikhlas, maka ia masih ada dalam kekhawatiran yang besar. Bapak Ibu, kenapa ini muncul ungkapan ini? Di dalam surat Al-Baqarah ada ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Orang itu untuk mau berbuat baik, untuk gelem sholat, untuk beramal soleh, maka kunci utamanya harus bersabar. Nek gak wong sabar Pak, gak gelem Pak, subuh-subuh adem-adem angin-angin terus keluyuran nang masjid, gak gelem, lebih enak dia tidur. Nah, disinilah kemudian ketika manusia punya keinginan untuk sholat, ketika manusia punya keinginan untuk berbuat baik, ketika manusia punya kehendak untuk melakukan apa saja, maka keinginan ini muncul dari 4 hal. Kisah ini nanti, materi ini nanti bisa dilacak di dalam kitab Tafsir Tajul Muslim. Bapak Ibu, di dalam setiap keinginan kita itu ada 4. Yang pertama disebut khotor rohmani atau khotor ilahi, yaitu sebuah keinginan yang muncul dari keinginan ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kemauan menungso, keinginan kita sendiri. Yang keinginan ini munculnya itu dari Allah, bukan dari hawa nafsu, bukan dari setan, tapi murni dari Allah. Keinginan ini adalah punya ciri tidak pernah berhenti, tidak pernah ada kurang dan tambahnya. Dia terus sangat kuat. Ini namanya keinginan, kehendak, iradah, khotor yang muncul karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keinginan seperti ini itu berorientasi kepada persoalan iman. Ketika orang sudah punya iman, keinginan untuk beriman ini sudah masuk dalam jantung hatinya, maka inilah yang disebut hidayah atau taufik. Kalau begitu, hidayah karo taufik sama. Apa hubungannya? Persoalan iman, hari akhir, hari hidup sesudah mati. Ini menjadi wilayah keimanan dan ini menjadi wilayah hidayah, Pak. Makanya ono hadis banyak, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ketika orang itu sudah beriman kepada Allah, harus diikuti dengan iman kepada hari akhir. Nah, ketika hati ini sudah tertembus oleh iman, maka hati seseorang itu sudah dimasuki dan sudah bisa menerima dan tertembus oleh cahaya
hidayah. Tertembus oleh hidayah atau taufik. Makanya di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab kecil yang ditulis oleh Imam Ghazali, di situ ada namanya Hidayatuddin, Hidayatul Khawas, dan Hidayatul Hayat. Nah, menungso ini untuk bisa beriman, Pak, itu gak iso diusahakan apapun kalau Allah tidak menghendaki. Dalam konsep ini kemudian ada dua titik temu. Ada perbuatane menungso sing diridhoi Allah dan diizinkan Allah. Ada perbuatan manusia yang diizinkan Allah tapi tidak diridhoi. Kita hari ini, pagi ini sholat subuh di masjid ini, Pak. Oh, berarti Allah memberikan ridho dan Allah memberikan izin. Nek Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Dan Allah meridhoi karena kita bisa datang ke sini, dan ini bagian dari amal soleh. Tapi ada perbuatan yang kedua, diizinkan Allah tapi tidak diridhoi. Ini semua amal perbuatan yang buruk itu diizinkan Allah. Nek Allah gak mengizinkan, tidak bisa terjadi. Yang kedua, karena perbuatan ini buruk, elek, bertentangan dengan agama, melanggar syariat dan akidah, maka Allah tidak meridhoi. Makanya ada orang pernyataan kadang-kadang ngomong, lah ya tonggoku gak sholat, gak opo, tapi uripe kok ya enak, sugih sembarang ono. Itu diizinkan tapi tidak diridhoi. Makanya Bapak Ibu, nek ana wong kafir nun sewu, ana wong kafir, ana wong Kristen, ana wong Hindu, Buddha, Konghucu, Sinto, dhek iso sugih, Pak. Maka kekayaannya disebut istidraj. Tapi kalau ada orang Islam sugih gak karu-karuan, itulah namanya nikmat. Nek ana wong Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Sinto, nun sewu, dhek melarat uripe gak karu-karuan sorone, itulah siksa dunia. Tapi nek ana wong Islam wis melarat soro gak karu-karuan, itulah ujian. Dadi wong Islam iku enak gak enak tetap mulia, asal ia sabar ketika menerima musibah dan syukur ketika menerima nikmat. Yang kedua, ada namanya keinginan gerak dalam hati khotor yang disebut khotor malaki, yaitu keinginan yang muncul dalam hati manusia. Yang menggerakkan keinginan ini bukan Allah tetapi malaikat. Makanya lalu disebut khotor malaki dari kata malaikat. Nek sing gerakno iku Allah disebut khotor rohmani atau khotor ilahi, kemudian disebut hidayah atau taufik. Ketika hati ini sudah tertembus hidayah, sudah tertembus taufik, sudah beriman, sudah ngakoni Allah, ngakoni Islam, maka langkah kedua orang ini adalah harus mau berbuat baik. Gelem sholat, gelem poso, gelem jamaah. Nah, nek awake dhewe ada keinginan yang bisa menggerakkan hati agar gelem jamaah subuh di masjid, ini bukan wilayah hidayah, bukan wilayah taufik. Niki sing diarani ilham. Dadi nek ilham iku sing gerakno niku malaikat. Karena sing gerakno niku malaikat, Pak, kadang-kadang kenceng, kadang-kadang kendo. Nah, ketika bicara ilham, maka orientasinya kepada masalah-masalah syariat. Ini jenenge ilham. Makanya di dalam Al-Qur'an ono ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, surat Fussilat. Fa'alhamaha, maka Allah memberikan ilham fujuraha wa taqwaha, yaitu sebuah keinginan yang kadang-kadang baik, kadang-kadang elek.
Nek apik bisa juga dari Allah atau dari malaikat. Nek elek belum tentu. Dari mana? Yang ketiga adalah disebut khotor nafsi. Keinginan yang muncul dalam diri manusia, keinginan yang muncul pada diri kita, dan ini murni dari hawa nafsu. Bukan dari Allah, bukan dari malaikat, tapi murni dari hawa nafsu kita sendiri. Inilah Bapak Ibu, jadi menungso itu diciptakan oleh Allah, lalu diberi kekuatan sehingga ia mempunyai iroda, sehingga manusia ini dikongkon ikhtiar, yang menentukan tetap Allah. Ini yang dimaksud di dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratum bisu. Setiap keinginan yang muncul dari diri manusia, maka harus bisa membimbing dengan akal baiknya. Nek nuruti karep terus Pak, jarene Quran, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya keinginan jiwa seseorang itu selalu mengarah kepada sesuatu yang buruk. Yang dimaksud buruk di sini bukan berarti nyolong, merampok, bukan hanya itu Pak. Yang dimaksud keinginan buruk di sini ketika kita ini kendor, jangi sholat males, katene sedekah wurung, mau bikin perbuatan yang baik gak situ, ini termasuk. Dan manusia tidak bisa lepas dari lingkaran ini Pak. Karena ini bagian dari paket sempurnane menungso. Makanya di dalam Al-Quran yang dipanggil oleh Allah bukan ruh. Ya ayyuhar ruh boten enten. Sing ana ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang, jiwa yang tenang adalah jiwa manusia yang sudah dibimbing oleh Allah oleh akal baiknya. Oleh karena itu keinginan yang bersumber dari hawa nafsu iku gak ono kurangi, gak ono lebihnya, dia terus tidak pernah berhenti sebelum keturutan. Kenapa? Karena dari diri kita sendiri. Makanya ketika bulan Ramadan tiba, setan kan dibelenggu Pak. Loh, ketika setan dibelenggu, kenapa kok aja ono wong nglakoni dosa? Oh, kalau begitu dosa yang dilakukan orang Islam ketika bulan puasa bukan karena malaikat, bukan karena dari setan, tapi murni dari hawa nafsunya sendiri. Sing nomor papat, keinginan, kemauan khotor menungso yang muncul digerakkan oleh setan. Makanya kemudian disebut khotor syaitoni, yaitu sebuah keinginan menungso yang keinginan ini muncul karena dorongan setan. Karena ini dorongan setan, kadang-kadang kenceng, kadang-kadang lemah. Kenapa? Karena ini merupakan pertempuran abadi dalam jiwa manusia antara malaikat dan setan. Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin menyebut bahwa dalam diri manusia, selama dia masih bergerak, selama dia tidak tidur, maka ia diikuti dua makhluk Allah. Yang pertama disebut malaikatul mulhim, yang kedua disebut syaitonul waswasa. Malaikat mulhim yaitu malaikat yang menggerakkan ilham, menggerakkan amal soleh, menggerakkan keinginan untuk berbuat baik. Dan setan waswasa adalah keinginan yang muncul atas dorongan setan, yaitu semua perbuatan buruk. Bapak Ibu, nek ngono ana jenenge khotor rohmani atau khotor ilahi, yang kalau sudah menembus hati jenenge hidayah atau taufik, dan ini murni dari Allah.
Oh, yang kedua ono keinginane menungso yang muncul karena dorongan malaikat. Sing nomor telu ada keinginan manusia yang muncul dari hawa nafsunya sendiri. Dan yang keempat ada keinginan manusia yang muncul dari gerakan atau bisikan syaitan. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini dari Allah, dari malaikat, dari nafsu, dari setan? Di sini Pak sulitnya. Kita sederhana saja. Semua perbuatan baik, maka keinginan itu pasti dari Allah, pasti dari malaikat. Semua keinginan buruk pasti dari hawa nafsunya dan pasti dari setan. Itu paling gampang. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu? Nah, disinilah Allah memberikan ilmu senjata kepada orang mukmin yang disebut dengan istiqomah. Nek awake dhewe untuk menyongsong menyambut rahmati Allah, maka istiqomah itulah yang harus kita upayakan. Kita bisa sholat subuh di sini, Pak. Istiqomah saben subuh. Tidak semua orang. Tetapi kita juga tidak boleh sombong. Oh, berarti aku iki wis gelem sembahyang subuh istiqomah. Berarti aku iki wis termasuk wong sing paling apik. Ndak boleh. Ndak boleh. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari bisikan setan. Nek wis muncul perasaan seperti itu, maka itulah yang disebut sifat kibir, sifat sombong. Orang yang sudah sombong, orang yang sudah sombong ngendelno amal solehnya, maka ini bahaya. Karena orang seperti ini adalah orang ini mempunyai mental seperti mentalnya iblis. Makanya selain istiqomah untuk mengatasi hidup menyongsong menyambut rahmati Allah, kita berupaya untuk tidak suudzon kepada siapapun. Yang ketiga, jangan sampai kita ini punya pikiran buruk pada orang lain. Nek wis gak duwe pikiran elek nang wong, wis gak suudzon nang wong, sudah mau istiqomah, maka rahmat itu akan diberikan oleh Allah kepada kita karena sebab amal soleh yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu, sedikit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan wawasan buat kita. Mudah-mudahan pula kita yang hadir di masjid yang mulia ini dijadikan oleh Allah sisa umur kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh solehah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Ada yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberikan jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberi jodoh yang baik, jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu sorga. Anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Kita semua yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali. Yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Madinah di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga pula ngaji kita, sholat kita pagi ini menjadi sarana mudah untuk bisa mudah menuju jalan menuju surga. Allahumma ja'al awsa'a rizkika alaina inda kibari sinnina wangkita'i umurina. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa wa ashfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabbana ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wahtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallim radhiyallahu taala amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mbok bilih wonten kasaripun Rembag, kula nyuwun agung ing pangarsami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Mari lombo ngaten. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Rabu pagi yang pada kesempatan kali ini disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Dr. Haji Mulyani Taufik MHI. Beliau adalah salah satu mutawif dari travel Andalus. Demikian, saya berjumpa di pengajian Rabu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.